Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi hasil bimbingan teknis program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia beberapa hari yang lalu. Hal ini saya lakukan sebagai salah satu bentuk pengimbasan yang harus dilaksanakan oleh peserta bimbingan teknis tersebut. AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum merupakan salah satu bagian dari asesmen nasional yang insya Allah pada tahun 2021 menjadi hal yang pertama yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menggantikan ujian nasional yang selama ini kita laksanakan. Hal ini didasari oleh latar belakang hasil temuan PISA membuktikan bahwa kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Diperlukan pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh. Tujuan dilaksanakannya pembimbingan teknis ini adalah satu, memahami konsep asesmen nasional. Yang kedua, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Yang ketiga, menganalisis contoh asesmen literasi dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Keempat, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Kelima, melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri AKM ini. Selain hasil temuan PISA bahwa kemampuan para siswa di jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah kita masih rendah, ada beberapa hal yang mendasari perubahan ujian nasional ke AKM. Di sini kita lihat pada tayangan ini, situasi saat ini materi ujian nasional terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. Yang kedua, ujian nasional menjadi beban bagi siswa dan guru serta orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu yang semestinya UN ini berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. Dan yang ketiga adalah UN hanya menilai satu aspek, yakni aspek kognitif dari hasil belajar. Karakter dan survei lingkungan belum dinilai. Arah kebijakan baru di tahun 2021, ujian nasional dihentikan dan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Yang di dalamnya ada literasi, numerasi, dan karakter. Hal ini dilakukan kepada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, yakni kelas 4, kelas 8, dan kelas 11. Selanjutnya, asesmen kompetensi minimum, kata minimum mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. Jadi hanya sebagian, tidak seperti halnya dalam ujian nasional. Yang kedua, asesmen kompetensi minimum akan mengukur keterampilan dasar
yakni literasi dan numerasi. Kemampuan bernalar tentang teks dan angka. Kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu learning progression. Yang ketiga, AKM berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 4, kelas 8, dan kelas 11. Lalu AKM ini tidak melaporkan hasil individu siswa, namun laporannya agregat yang berfokus kepada peningkatan internal dari waktu ke waktu, bukan komparasi antar kelompok. Yang selanjutnya adalah komponen asesmen nasional. Yang pertama di sini diberlakukan ya untuk kelas 4, kelas 8 dan kelas 11. Di sini ada AKM nasional, kemudian survei karakter, kemudian survei lingkungan belajar. Nah, di dalamnya ada untuk AKM nasional ada literasi dan numerasi beserta siswa. Kemudian untuk survei karakter ada aspek terpilih dari 6 profil Pancasila atau 6 profil pelajar Pancasila dan siswa. Kemudian untuk survei lingkungan belajar ada aspek terpilih dari model sekolah efektif, kemudian siswa, guru, dan kepala sekolah. Selanjutnya, instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan. Yang pertama di sini ada responden. Respondennya ada murid, ada guru, dan kepala sekolah. Kemudian instrumennya, kemudian informasi. Kita lihat contoh untuk murid atau siswa. Instrumen atau penilaiannya AKM literasi dan numerasi serta survei karakter, dan hasil informasinya berupa hasil belajar kognitif dan hasil belajar sosial emosional. Sementara untuk guru dan kepala sekolah, instrumennya adalah survei lingkungan belajar dan informasi yang dihasilkannya adalah karakteristik input dan proses pembelajaran. Itulah yang bisa saya sampaikan pada program pengimbasan seri AKM ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan kepada rekan-rekan guru baik di SD, SMP, SMA maupun SMK yang belum mengikuti BINTEK ini, silakan untuk mengunjungi laman guru belajar melalui SIM PKB kita. Insya Allah akan bermanfaat buat kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.